Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Legis Oktaviana Saputri M. Biomed. Saya merupakan dosen di Departemen Farmakologi, Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu titik tangkap obat, yang merupakan salah satu mata kuliah dalam blok biomedik di program studi kami. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode interactive learning, di mana saya akan melemparkan pertanyaan yang mengarahkan pada diskusi dua arah antara dosen dengan mahasiswa. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menyampaikan informasi dan gambaran umum terkait dengan blok biomedik dan aspek-aspek yang perlu dipahami oleh mahasiswa, terutama untuk mata kuliah titik tangkap obat. Adapun gambaran umum blok biomedik, di mana blok ini merupakan blok yang dilaksanakan pada semester 1 tahun pertama mahasiswa kedokteran pada program studi kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Blok ini terbagi atas 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS kuliah, 2 SKS tutorial, dan 1 SKS praktikum atau student project. Durasi pelaksanaan blok terdiri atas 6 minggu yang terbagi atas 5 minggu perkuliahan dan 1 minggu ujian. Pada blok ini mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar sel, dasar-dasar genetika, dan prinsip pewarisan genetik, serta jaringan di dalam tubuh manusia. Komponen dan proporsi penilaian di dalam blok ini terbagi atas ujian utama sebesar 70%, praktikum 10%, tutorial dan kuis 10%, dan penugasan sebesar 10%. Di dalam 2 SKS kuliah terdapat 20 jenis perkuliahan dengan materi yang berbeda-beda namun saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, di mana salah satu materi tersebut adalah terkait dengan titik tangkap obat. Di dalam blok ini termuat 4 CPL yang terdiri atas 1. Mampu menunjukkan perilaku profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi, menggali dan bertukar informasi serta secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain. Yang ketiga, mampu menerapkan landasan ilmu kedokteran dan kesehatan, ilmu biomedik, humaniora, kedokteran klinis, kedokteran masyarakat, kedokteran pencegahan, atau kedokteran komunitas yang mutakhir dan terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif di bawah supervisi. Dan yang keempat, mampu memberikan layanan bagi individu dan masyarakat pesisir di bawah supervisi yang terkendali, terutama dalam penanganan kasus-kasus kecelakaan di pesisir pantai dan laut, penyakit akibat penyelaman, dan penyakit akibat hewan laut pada layanan kesehatan primer di daerah kepulauan, termasuk melakukan rujukan di bawah supervisi. Adapun CPMK di dalam blok ini yaitu mampu menunjukkan perilaku profesional dalam melakukan pembelajaran biomedik dengan etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya, mampu berkomunikasi, menggali, dan bertukar informasi secara verbal maupun nonverbal, baik kepada pasien, semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain dalam bentuk simulasi, mampu menerapkan landasan ilmu biomedik yang mutakhir dan terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif di bawah supervisi, dan yang terakhir mampu memahami ilmu biomedik sebagai dasar untuk layanan kesehatan terhadap penyakit di daerah pesisir. Selanjutnya, penjelasan mengenai mata kuliah titik tangkap obat sendiri, di mana kemampuan akhir atau sub CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang keterkaitan antara komunikasi selular dengan titik tangkap obat.
di mana indikator penilaian di dalam mata kuliah ini antara lain mahasiswa mampu memahami target kerja obat di tingkat molekular dan selular, mahasiswa mampu memahami hubungan antara komunikasi selular dengan terapi, dan yang terakhir mahasiswa mampu memahami contoh obat yang mempengaruhi komunikasi sel. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini mengikuti panduan blok biomedik, di mana penilaian mahasiswa dilaksanakan mengikuti blueprint assessment yang telah disediakan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah titik tangkap obat pada blok biomedik untuk program studi kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran secara daring dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, pagi ya, baik. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah ya untuk adik-adik semester 1. Ini kalian memasuki blok 2. Jadi di blok 2 ini atau blok biomedik kalian akan belajar banyak hal terkait dengan sel ya. Untuk materi ini merupakan materi pertama untuk Departemen Farmakologi. Jadi materi ini judulnya terkait dengan titik tangkap obat di tingkat selular dan molekular, di mana pelaksanaannya kita lakukan secara online ya. Kalau di hari sebelumnya adik-adik mungkin sudah memperoleh materi terkait dengan komunikasi sel, yang mana itu sangat bagus untuk menunjang materi kita hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai, saya izin untuk menyampaikan beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan kuliah yang dilakukan secara daring, di mana adik-adik diharapkan untuk menyalakan kamera selama proses kuliah berlangsung, kemudian juga menonaktifkan suara ya, kecuali pada saat sesi diskusi atau pada saat sesi tanya jawab. Nah, kuliah terkait dengan titik tangkap obat ini saya coba sampaikan menggunakan metode yang interaktif, dalam artian nanti selama proses kuliah saya mungkin akan menanyakan beberapa hal ke adik-adik untuk melihat sejauh mana pemahaman adik-adik sekalian sebelum kuliah berlangsung ataupun nanti pada akhir sesi diskusi setelah mendapatkan materi, sejauh mana adik-adik mampu menyerap materi yang saya sampaikan. Oke. Sebelumnya minta tolong adik-adik sekalian untuk mengisi presensi yang ada di SIA ya, nanti tinggal diisi aja. Nah, SIA-nya itu nanti saya buka sampai dengan akhir proses kuliah ini. Oke. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan materi kuliah lanjutan ya. Kalau untuk di blok biomedik, di mana ini merupakan kuliah pertama untuk Departemen Farmakologi. Jadi adik-adik pada tahap ini itu akan mempelajari mengenai target kerja obat di tingkat selular dan molekular, di mana tujuan pembelajaran atau luaran pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, adik-adik itu akan mengetahui apa aja sih target kerja obat di tingkat selular maupun molekular, kemudian hubungan antara komunikasi sel yang adik-adik pelajari pada pertemuan sebelumnya dengan Pak Fahmi ya, hubungan antara komunikasi sel itu dengan pengobatan atau terapi itu seperti apa, dan yang terakhir mungkin adik-adik juga lebih kurang akan mengetahui contoh-contoh obat yang bekerja dengan cara mempengaruhi komunikasi tingkat selular. Ya, mungkin di tahap awal ini karena adik-adik baru semester 1 ya, masih grace banget. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu obat? Mungkin saya tunjuk aja ya, Hafiz. Menurut Dek Hafiz, obat itu apa, Dek? Kalau menurut saya tuh, Bu, obat setahu saya ya, kayaknya obat itu adalah sesuatu yang diminum gitu biar orang yang sakit bisa sembuh gitu deh, Bu. Oke. Jadi kalau menurut Hafiz, obat itu adalah sesuatu yang diminum agar orang yang sakit itu bisa sembuh. Jadi obat itu sesuatu yang menyembuhkan ya.
Oke, kalau menurut Widya mungkin bisa nambahin nggak? Kalau menurut Widya, apa yang dimaksud dengan obat? Sebelumnya mohon maaf karena agak berisik, Bu. Kalau menurut saya obat itu suatu bahan yang berguna untuk mempengaruhi keadaan fisiologis dari tubuh kita. Oke, ya. Jadi yang disampaikan sama sama Hafiz sama Widya tadi lebih kurang udah cukup ya terkait dengan obat. Jadi obat itu ternyata menurut definisi itu merupakan suatu substansi kimia yang dapat mempengaruhi jaringan biologis dalam tubuh. Nah, itu definisi sebelumnya. Namun sekarang karena penemuan obat sudah semakin luas, jadi obat itu ternyata semua substansi, tidak hanya kimia yang berasal dari bahan kimia, tapi juga ada yang dari hewan ataupun yang animal ataupun plant based, yang mana apabila digunakan pada dosis yang sesuai, itu dapat menyembuhkan, kemudian memperbaiki, mencegah penyakit ataupun gejala penyakit, mengeliminasi penyakit, serta meningkatkan kesehatan atau menjaga kesehatan. Nah, gimana sih caranya obat bisa punya fungsi seperti katanya Hafiz tadi, menyembuhkan penyakit atau bahkan mencegah penyakit dan juga menjaga kesehatan, yaitu jawabannya persis seperti yang Widya sampaikan, yaitu dengan cara memperbaiki fungsi fisiologis dari tubuh, meningkatkan fungsi fisiologis dan juga menghilangkan zat asing yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau tadi adik-adik sudah cukup baik menjelaskan terkait dengan apa itu obat, selanjutnya bagaimana sih cara obat itu dia bisa berefek di dalam tubuh? Ya, cara obat bisa berefek di dalam tubuh itu yaitu dengan cara berinteraksi dengan target biologis spesifik yang ada di dalam tubuh. Nah, dalam hal ini obat itu sebenarnya berperan sebagai ligan. Nah, ligan. Ini ada terminologi baru lagi. Apa itu ligan sebenarnya? Ya, jadi ligan itu di dalam dunia farmakologi berarti molekul apapun yang dapat berikatan secara spesifik dengan protein target. Protein target itu bisa berupa reseptor, bisa berupa enzim ataupun kanal ion, yang mana ikatan antara ligan itu dengan protein target tadi itu dapat mencetuskan terjadinya respon biologis. Ya, ligan itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu ada ligan endogen. Ligan endogen itu sendiri adalah ligan yang secara natural diproduksi oleh tubuh. Contohnya itu ada insulin, dopamin, ataupun sitokin. Kemudian juga ada ligan yang sifatnya eksogen. Ligan eksogen ini adalah ligan yang merupakan ligan eksternal atau yang tidak diproduksi oleh tubuh. Nah, obat itu salah satu contoh dari ligan eksogen. Nah, apa sih hubungan antara ligan dengan penyakit dan bagaimana obat itu akhirnya bisa menjadi suatu bahan yang dapat menyembuhkan penyakit itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh ya bagaimana ligan itu bisa menyebabkan suatu penyakit, di mana ligan yang terlalu mengaktifasi reseptor secara berlebihan atau justru sebaliknya kurang mengaktifasi reseptor itu ternyata bisa menimbulkan suatu penyakit. Contohnya, misalnya ketika dopamin dia terlalu mengoveraktivasi reseptor D2, maka dia akan menyebabkan gejala psikosis yang menyebabkan terjadinya skizofrenia. Nah, sebaliknya jika dopamin itu dia inadekuat dalam memberikan sinyal atau mengaktifasi reseptor D2, maka dia akan berkontribusi terhadap terjadinya Parkinson. Ya. Nah, sekarang saya coba mau mengajak adik-adik mengingat materi yang disampaikan sebelumnya pada mata kuliah dari komunikasi sel. Ya, kalau di sini ada gambar-gambar terkait dengan komunikasi sel, bahwa jelas bentuk komunikasi sel itu ada empat ya, ada 4 macam. Nah, yang pertama ada gap junction. Mungkin menurut siapa nih kira-kira yang bisa jelasin? Menurut kalian gap junction itu bentuk komunikasi sel yang seperti apa kalau dilihat dari gambarnya?
Kalau menurut siapa nih kira-kira? Aulia? Oke, ada yang bisa bantu Aulia nggak? Kira-kira kalau dari gambarnya? Oh iya, silakan. Ada Hafiz yang angkat tangan, boleh Fiz? Ya Bu, kalau menurut saya kalau gap junction itu komunikasi langsung antar sel gitu Bu, direct. Komunikasi langsung antara sel. Iya, benar sekali ya. Hafiz ya, jadi gap junction itu bentuk komunikasi. Berarti Hafiz masih ingat materi yang kemarin. Ya, jadi komunikasi lewat gap junction ini di mana terjadi secara langsung dari sel yang satu dengan sel yang lain, tapi ada syaratnya. Yaitu syaratnya bahwa kedua sel ini secara anatomis dia harus berdekatan. Jadi lokasinya itu sangat berdekatan satu sama yang lainnya. Jadi bisa dilihat ya kalau mereka ini dempet banget sehingga bisa terjadi komunikasi langsung tersebut. Nah, komunikasi sel dengan cara gap junction ini bisa dilihat dia tidak memerlukan perantara reseptor. Ya, jadi dia sifatnya lokal dan secara langsung. Kemudian bentuk komunikasi kedua yaitu bentuk komunikasi sinaptik itu terjadi pada sel saraf ya pada umumnya, di mana komunikasinya itu hanya melewati klep sinaptik ya, di mana sinyal yang disampaikan itu harus berikatan dengan reseptor yang ada di luar dari sinaps itu sendiri ya, yang ada di klep sinaptik. Nah, ini biasanya untuk senyawa-senyawa yang memerantarai komunikasi sel di syaraf. Nah, kemudian kalau contoh berikutnya ada parakrin dan autokrin. Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira bedanya apa nih kalau dari gambarnya aja? Parakrin itu kayak gimana? Autokrin itu kayak gimana? Oke. Ada Badre mungkin? Maaf Bu, ini agak ribut ya. Jadi kalau setahu saya parakrin itu dia ke sel tetangganya gitu. Kalau misalkan autokrin itu ke dirinya sendiri gitu. Terima kasih Bu. Oke, ya bagus ya. Jadi masih diingat banget materi yang kemarin. Jadi kalau autokrin itu memang sinyalnya yang dikeluarkan itu ditangkap oleh reseptor, tapi reseptornya itu ada di permukaan selnya sendiri. Jadi sel itu memberikan sinyal yang ditangkap oleh reseptor di permukaannya. Bedanya dengan parakrin, ya parakrin di sini adalah sinyal yang disalurkan itu ditangkap oleh sel lain yang ada di dekatnya, ya. Dekatnya sedekat gap junction tidak ya, jadi dekatnya itu masih diperantarai oleh proses yang disebut dengan difusi melewati cairan interstisial. Itu bedanya ya. Nah, kebanyakan obat biasanya berkomunikasi melalui jalur parakrin, kalau enggak tuh adalah yang terakhir endokrin. Nah, bedanya yang endokrin itu adalah sinyal yang dikeluarkan itu berupa hormon ya, kalau dari namanya. Sesuai namanya dia berupa hormon, kemudian hormonnya itu biasanya itu harus ditangkap oleh reseptor yang ada sangat jauh dari dia. Nah, jauhnya itu bisa berupa jaringan lain atau organ lain ya, reseptornya ada di jaringan atau di organ lain, dan itu biasanya akan melewati sirkulasi sistemik atau aliran darah ya. Nah, seperti yang adik-adik lihat sendiri, dari semua bentuk komunikasi sel ini sebagian besar memerlukan adanya protein target yang disebut dengan reseptor ya, kecuali gap junction. Nah, maka dari itu target kerja obat secara molekular maupun selular itu paling utama dan paling banyak itu bentuknya adalah reseptor. Nah, selain itu, selain reseptor, ada juga yang lain sebenarnya, yaitu ada enzim, ada kanal ion, ada transporter, dan juga ada bahkan yang bentuknya asam nukleat seperti DNA maupun RNA. Sekarang kita bahas dulu terkait dengan reseptor. Reseptor ini merupakan target kerja obat yang utama, dalam artian sebagian besar obat itu bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor. Jadi secara definisi reseptor ini merupakan makromolekul yang makromolekul selular yang punya sisi spesifik ya, yang bisa berikatan dengan obat atau ligan natural yang juga sangat klop, harus sangat spesifik atau sangat klop dengan dia, baik itu yang ada di dalam sel
ataupun di luar sel. Nah, secara garis besar kalau dari gambarannya ini bisa adik-adik lihat ya. Jadi kita simulasikan reseptor itu seperti gambar yang kuning ini. Jadi reseptor sebagian besar mau itu kanal gate reseptor, tirosin kinase ataupun G protein coupled receptor itu semuanya ada di permukaan membran ya. Kemudian permukaan sel, maaf. Kemudian ada satu reseptor yang di dalam adanya di inti sel atau disebut dengan nuklear reseptor. Tapi jumlahnya sangat terbatas. Nah, kalau dari reseptor-reseptor ini sebenarnya secara garis besar yang paling kerjanya itu paling cepat itu adalah yang ligand gate ya, ligand gate atau reseptor kanal ion, di mana ikatan antara reseptor dengan ligand, dalam hal ini ligandnya itu digambarkan oleh lingkaran yang berwarna merah, itu akan membuka kanal ion yang ada di membran yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya perubahan potensial membran dan juga konsentrasi ion yang ada di dalam sel. Sehingga perubahan potensial membran dan konsentrasi ion tadi akan menyebabkan perubahan atau menimbulkan efek selular. Kemudian reseptor lain seperti G protein coupled receptor dan tirosin kinase reseptor itu biasanya memiliki efek yang lebih lambat sedikit ya. Jadi waktunya kalau tadi millisecond, sekarang itu untuk dua reseptor tadi itu waktunya second sampai menit ya, detik sampai menit. Itu kenapa demikian? Karena untuk G protein coupled receptor ini biasanya nanti akan interaksi antara reseptor dengan ligand itu nanti akan menimbulkan reaksi yang beruntut atau reaksi lanjutan yang melibatkan aktivasi dari second messenger. Nah, second messengernya yang paling umum itu adalah CAMP. Ini biasanya kalau enzim yang diaktifasi itu adalah jalur adenosin kinase gitu, tapi juga bisa jenis second messenger yang lain ya, seperti diasil gliserol, itu semua tergantung dari jenis protein G yang diikatnya. Jadi pada intinya bagaimana reseptor itu bekerja, tadi ya dia bisa mengubah permeabilitas membran ya, contohnya itu yang reseptor kanal ion, kemudian dia akan membentuk second messenger, contohnya tadi yang reseptor G protein coupled reseptor, dan akan mempengaruhi transkripsi gen, contohnya untuk yang nuklear reseptor. Nah, pada dasarnya sebenarnya interaksi antara obat dengan reseptor itu akan mengalami 4 proses berikut ya. Jadi prosesnya itu terdiri dari yang pertama adalah pengenalan ligand dengan reseptor itu sendiri ya. Jadi ligand sama reseptor ini sifatnya tuh harus benar-benar klop. Jadi kalau nggak klop banget, baik secara bentuk, kemudian ukuran molekul, kemudian bentuk sisi aktif, dia harus benar-benar sesuai. Proses berikutnya yaitu terjadinya proses transduksi sinyal. Nah, transduksi sinyal ini tadi akan dipengaruhi cepat atau lambatnya dipengaruhi oleh jenis reseptornya. Tadi ya yang ada 4 jenis reseptor tadi itu akan mempengaruhi jenis atau cara transduksi sinyalnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah proses downregulasi, di mana downregulasi ini adalah secara alami tubuh itu mengurangi jumlah reseptor di permukaan. Ya, jadi proses interaksi antara obat dan reseptor itu harus mengalami 4 tahapan aktif dan juga ada yang mix. Nah, tadi kalau berdasarkan jenis-jenis obatnya ya, jadi sebelumnya sudah saya mention atau sudah saya sebutkan terkait dengan agonis dan juga antagonis. Nah, untuk agonis dan antagonis sendiri seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi ikatan agonis dengan reseptor itu akan mengaktifasi si reseptornya, sedangkan sebaliknya ikatan antagonis dengan reseptor itu justru menginhibisi reseptor itu sendiri. Nah, ini sebenarnya apa sih manfaat kita memahami
terkait dengan komunikasi sel dengan terapi obat sebenarnya adalah dengan kita mengetahui dengan kita mengidentifikasi target kerja obat, maka kita akan bisa membantu ya untuk pengembangan terapi yang tertarget. Ya, jadi kita bisa membuat atau bermanfaat di dalam pengembangan obat untuk menghasilkan obat atau terapi yang tertarget pada sumber masalahnya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam materi hari ini. Mengingat waktu juga, mungkin dari adik-adik sendiri ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oke, silakan Raffi. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya izin bertanya terkait materi tadi, kenapa kok harus ada desensitisasi dan down regulasi pada proses interaksi obat? Mungkin itu, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Raffi. Pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa proses interaksi obat dengan reseptor itu harus dibatasi dengan adanya desensitisasi dan juga downregulasi? Ya, karena seperti yang kita ketahui dari penjelasan ini bahwa ikatan obat dengan reseptor itu pada akhirnya itu akan menghasilkan efek biologis yang diharapkan. Tapi ketika ikatan antara obat dengan reseptor itu tidak dikurangi atau tidak dihentikan melalui proses akhir ini, maka aktivitas atau jalur persinyalannya itu bisa berlebihan gitu ya. Sehingga ketika berlebihan tentunya akan mengganggu proses homeostasis yang ada di dalam tubuh ya. Kira-kira cukup jelas, Raffi? Jelas Bu, terima kasih. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Bu. Cukup, oke, baik. Terima kasih adik-adik atas waktu dan kesempatannya. Jika ada yang mau bertanya, boleh juga ditanyakan lewat diskusi pada materi yang ada di Spada. Itu bisa di komen aja di sana. Kemudian nanti saya usahakan untuk membalas langsung komen adik-adik melalui Spada ya. Untuk kuliah ini, saya belum memberikan tugas apapun terkait dengan kuliah ini karena masih ada kuliah lanjutan. Jadi mungkin saya izin mengakhiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa diisi absensinya ya, presensinya ya diisi ya. Oke, terima Baik, Bu. kasih. Saya izin mengakhiri nggih. Demikian deskripsi singkat dan video pembelajaran dari mata kuliah titik tangkap obat yang saya berikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Mataram, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan yang saya lakukan, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.